Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Nama saya Nisra Alvenita. Nama saya Nur Aina. Kami akan meresensi buku untuk memenuhi salah satu tugas MIT mata kuliah akhlak tasawuf. Adapun buku yang akan diresensi yaitu tentang banyak jalan menuju takwa, membincang Islam dengan ramah dan gembira. Adapun penulisnya yaitu Dinarzul Akbar, penerbitnya Buku Mojok. Tebal halaman itu 128 halaman. Adapun isi yang terdapat dalam buku ini yaitu yang pertama, amalan penghapus dosa. Perbedaan pendapat adalah niscaya mengapa masih ada yang terbawa rasa. Yang ketiga adalah belajar dari Yahudi. Yang keempat, bersama dalam perbedaan. Yang kelima, penting bermazhab. Yang keenam, budak dan milkul yamin. Yang ketujuh, cara dakwah Nabi itu ramah. Kalau marah itu ikut cara siapa? Yang ke-8, cara singkat deteksi hoax. Yang ke-9 adalah Dajjal di sekitar kita. Yang ke-10, dalil cinta tanah air. Dan yang ke-11, bukan cuma NU, Wahabi juga punya garis lucu. Yang ke-12 itu hadis menyesatkan. Yang ke-13 yaitu kalah dengan syaitan. Yang ke-14, Nabi Yunus saja masih merasa zalim kok kamu malah sok benar. Yang ke-15 adalah kalau poligami itu sunnah, di mana letak sunnahnya? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dengan ini persilakan. Langsung saja, takjib dan berbuka puasa ala Rasulullah dan nasib kita di negara. Yang kedua, kisah para pengolok hadis Nabi. Yang ketiga, lelaki pemimpin perempuan. Yang keempat, 5 jenis penyebar hoax dalam Islam. Yang kelima, Mahmud Abu Hurairah. Yang keenam, mantan preman. Yang ketujuh, pemuda. Yang kedelapan, penolakan cinta adalah keniscayaan. Yang kesembilan, polarisasi kemabukan. Yang kesepuluh, salah kaprah bikin. Yang kesebelas, penyebaran dan Al-Quran. Yang kesebelas, selamat karena orang tua. 12, salah tapi pendusta. 13, tawadu para ulama. 14, perihal bencana. Adapun kelebihan buku ini membahas tentang bagaimana kisah seseorang memiliki banyak jalan untuk mencapai takwanya. Dan kekurangan buku ini, kata-kata yang digunakan kurang jelas dan sedikit tidak nyambung. Terlalu banyak cerita yang disampaikan. Baik, yang pertama yaitu amalan penghapus dosa. Hadis-hadis tentang yang disyaratkan ibadah tertentu sebagai penghapus dosa-dosa itu yang mudah kita temukan dan banyak bertebaran dalam kitab-kitab para ulama. Tentu yang dimaksud dosa ini adalah dosa kecil yang terhapus, karena dosa besar tidak terhapus kecuali dengan taubat. Selain itu, juga diberi satu syarat lagi, yaitu menjauhi dosa-dosa besar. Seseorang yang ingin dosanya terhapuskan sekian jam ada ibadah sholat 5 waktu. Karena sholat yang satu dengan yang lainnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Yang ingin dosanya terhapus dalam seminggu ada ibadah salat Jumat. Karena antara Jumat yang satu dengan yang lainnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Siapa saja yang membaguskan wudhu lalu salat 2 rakaat dan beristighfar juga akan menjadi penghapus dosanya. Yang punya rezeki lebih dan rajin sedekah juga akan mendapatkan ganjaran penghapus dosa. Begitu juga dengan memberi makan atau minuman kepada binatang. Bahkan yang mengambil duri atau paku di jalan agar orang yang lain tidak terluka juga berhak mendapat reward yang sama. Sementara yang ingin dosanya terhapus dalam setahun ada puasa Ramadan. Karena antara Ramadan yang satu dan lainnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Bagi yang ingin terhapus dosanya tahun depan dan tahun lalu ada puasa Arafah 9 Zulhijjah. Bagi yang ingin terhapus dosanya tahun lalu saja ada puasa Asyura 10 Muharram. Bahkan bagi yang ingin dirinya bersih tanpa dosa alias mulai dari nol lagi seperti bayi, ada ibadah haji yang ganjarannya bakal bersih lagi seperti bayi baru lahir. Orang yang bertaubat juga akan menghapus kesalahannya di masa lalu. Bahkan rasa capek, letih, sakit, cemas, tertusuk duri sekalipun yang dialami seorang muslim juga menghapus dosa-dosa kecilnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, contoh pentingkah bermazhab. Keempat mazhab yang ada sekarang
Ketika kau mengambil mazhab Hanafi, maka kau akan mendapatkan ilmunya. Dan ketika kau mengambil mazhab Maliki, maka kau akan mendapat ilmunya juga. Begitu pula jika mengambil mazhab Syafi'i dan Hambali, kau akan mendapat dari keduanya adalah ilmu. Kita ketahui bahwa bermazhab itu bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Justru dengan bermazhab, kita telah mengikuti keduanya. Kalau ada yang tanya, lantas mazhab Abu Bakar apa? Apakah Abu Bakar juga bermazhab? Ya, jelas bukan tempatnya dia tanya kayak begitu. Sebelum menjawab soal di atas, ada baiknya mazhab ini kita artikan secara sederhana. Mazhab adalah istilah simpel jalan atau thariqah. Atau saya lebih senang menyebutnya peta. Nah, peta menuju kemana? Menuju ke Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, anggap bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebuah tempat atau daerah. Generasi sahabat, misal Abu Bakar, Umar, dan lain, semoga Allah ridho pada mereka, semua adalah orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Jadi, masih perlukah mereka peta? Otomatis jawabnya nggak perlu. Tuh mereka tinggal di sana, bermuamalah di sana, apa-apa semuanya di sana. 3 yaitu dalil cinta tanah air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, berikanlah kami rasa cinta terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap Mekah, bahkan lebih." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca doa ini saat-saat awal hijrah ke Madinah. Berat baginya yang merupakan pribumi asli Mekah untuk pergi meninggalkan kota kelahirannya. Bahkan sedari awal masa diangkat menjadi nabi, ketika Warokah bin Naufal mewanti-wanti perbuatan kaum yang nanti akan mengusir dari kampung halamannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa terheran, apakah mereka sungguh akan mengusirku? Lalu perintah hijrah turun sebagai seorang hamba dengan tingkat kepatuhan paling tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Tuhannya, kendati dalam hati terbesit perasaan berat meninggalkan tanah para moyangnya. Doa itulah yang diucapkan Nabi Muhammad ketika meninggalkan tanah leluhurnya. Diriwayatkan bahwa Allah yang Maha Bijak mengabulkan doanya. Sekian tahun berlalu, tepat ketika peristiwa pembebasan Mekah, Fathul Mekah terjadi, Nabi Muhammad memutuskan pergi ke Madinah lagi dan tidak berniat sama sekali untuk kembali tinggal di Mekah, padahal itu adalah tanah kelahirannya. Bagian yang mengatakan bahwa ini adalah dalil tentang cinta tanah air. Sikap tersebut merupakan fitrah yang tidak bisa dihindari. Sebagian juga bilang karena inilah Madinah merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi, walaupun pendapat mayoritas mengatakan bahwa Makkah tetap yang lebih utama. Di dalam hadis yang lain diterangkan bahwa setiap pulang dari bepergian, Nabi Muhammad senantiasa memacu tunggangannya demi melihat tembok-tembok rumah Madinah. Tak sabar ingin segera sampai Madinah. Hal demikian dilakukannya lantaran kecintanya terhadap Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab terkenal Fathul Bari, syarah atau penjelasan. Salah satunya mantan preman, ada seseorang yang bernama Udhuil bin Iyad. Dituliskan bahwa ia adalah mantan begal di daerah yang bernama Abiwar. Setelah bertaubat, ia memutuskan untuk mencari guru dan belajar agama dengan penuh kesungguhan. Akhirnya mencapai derajat ulama yang ilmunya banyak dan bermanfaat. Namanya pun bertebaran dalam kitab-kitab hadis. Kenamaan sebut saja Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abi Daud, dan lainnya. Namun meski sudah mencapai derajat paripurna, tetap saja ia adalah pribadi yang tawadu dan penuh kerendahan hati. Dari Bukhari kita belajar arti taubat dan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Orang-orang yang berhijrah harusnya menengok kedua pribadi ini. Mereka setelah berhijrah sibuk dengan belajar dan duduk di majelis ilmu hingga mencapai taraf ulama. Selamat karena orang tua
Alkisah, seorang remaja menyampaikan niat kepada ibundanya untuk pergi menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Pusat keilmuan pada saat itu melihat kesungguhan si anak, sang bunda pun mengizinkannya dan merelakan dia pergi. Si anak diberi uang sebanyak 40 dinar. Setiap orang tua adalah wali di sisi Allah. Merekalah yang paling ikhlas merawat dan menjaga titipan Allah. Menjaga amanah Allah adalah sebuah ibadah dan pekerjaan besar sekaligus proyek besar panjang. Kedua, selamat karena orang tua. Kisah seseorang remaja menyampaikan niat kepada ibundanya untuk pergi menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Pusat keilmuan pada saat itu melihat kesungguhan si anak, sang bunda pun mengizinkan dia pergi. Si anak diberi uang sebanyak 40 dinar. Setiap orang tua adalah wali di sisi Allah. Merekalah yang paling ikhlas merawat dan menjaga titipan Allah. Menjaga amanah Allah adalah sebuah ibadah dan pekerjaan besar sekaligus proyek panjang. Makanya Allah berikan mereka senjata berupa doa yang mutad untuk anak-anaknya. Mereka senantiasa mendoakan, menjaga dan merawat amanah berupa anak-anak itu tanpa diminta atau dipaksa, bahkan tanpa pendapat imbalan atau harapan balik. 3. Pemuda. Laki-laki itu berulang kali meyakinkan sahabatnya agar melakukan sesuatu yang dianggap penting untuk kepentingan umat. Awalnya sang sahabat sempat ragu hingga Allah lapangkan dadanya. Akhirnya ia menerima usulan dari laki-laki itu. Dalam pemikirannya ia berkali-kali bertanya, bagaimana kita melakukan sesuatu yang Rasul belum pernah dikerjakan? Laki-laki itu adalah Umar Al-Faruq, sementara sang sahabat adalah Abu Bakar. Umar mendesak Abu Bakar agar melakukan sebuah mega proyek mengumpulkan Al-Quran yang tersebar baik di dada para penghafalnya, daun-daun atau pelepah kurma maupun di batu-batu yang dijadikan sebagai media penulisan Al-Quran. Berangkatlah mereka berdua ke tempat seorang pemuda yang faqih lagi alim. Pemuda itu adalah Zaid bin Sabit, kedua pemimpin besar ulama. Kesimpulan yang terdapat dalam buku ini yaitu Banyak Jalan Menuju Takwa adalah kumpulan tulisan Dinar Zul Akbar yang memuat temah beragam dengan contoh kasus yang relevan di Indonesia belakangan ini. Dinar menulis tentang laku teladan sahabat-sahabat Nabi, fenomena pemakaian dalil-dalil dan laku beragama sehari-hari, sampai nasihat-nasihat pemuka agama yang sederhana tapi penting dan masih relevan diterapkan dalam hidup bermasyarakat hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.